Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca doa sebelum belajar. Hai, salam kenal, namaku Sumi. Algoritma Euclid. Apa sih algoritma Euclid itu? Algoritma Euclid adalah suatu prosedur yang menghindari pemfaktoran dua bilangan bulat positif untuk memperoleh faktor persekutuan terbesar atau FPB. Algoritma ini dinamai oleh matematikawan Yunani yaitu Euclides. Dia menuliskannya dalam buku 8 dan buku 10 Elemen Euclides. Kita harus mengingat bahwa bilangan D ditulis sebagai FPB dari A, B. Jika D membagi A dan D membagi B, maka D membagi A, B. Nah, ini adalah teorema 1.2 algoritma Euclid. Dalam teorema ini, FPB atau GCD dari A, B sama dengan Rn, yaitu sisa terkecil yang tidak nol pada seluruh proses algoritma pembagian. Yuk kita mulai kerjakan contoh soal yang pertama bersama-sama ya. Nomor 1, tentukan FPB dari 666 dan 1414 dengan menggunakan algoritma Euclid. Mari kita selesaikan dengan proses algoritma pembagian. Yang langkah pertama, 1414 kita bagi dengan 666 sama dengan 2 dengan sisa 82. Kemudian 666 kita bagi lagi dengan 82 sama dengan 8 dengan sisa 174. Begitu seterusnya sampai bersisa 0. Nah, bisa kita lihat kan sisa terkecil dari algoritma pembagian ini adalah 2. Maka FPB dari 666 dan 1414 sama dengan 2. Mudah bukan? Agar kita lebih paham, kita kerjakan soalnya lagi yuk. Nomor 2, tentukan FPB dari 20.785 dan 44.350. Dalam contoh soal ini, sama ya teman-teman, pengerjaannya menggunakan proses algoritma pembagian. Langkah pertama, kita harus membagi 44.350 dengan 20.785 sama dengan 2 dengan sisa 2.780. Begitu seterusnya sampai kita menemukan sisa sama dengan 0. Dan kita mengambil FPB-nya itu adalah sisa terkecil dari algoritma pembagiannya. Dalam soal ini yaitu 5. Nah, selanjutnya adalah teorema Bezout. Dalam teorema ini, FPB dari dua bilangan bulat boleh dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear positif terkecil dari dua bilangan bulat tersebut dengan FPB dari A, B sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Nomor 3, carilah bilangan bulat M dan N sehingga FPB dari 697 dan 306 sama dengan 657M ditambah 308N. Mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama, dengan menggunakan algoritma Euclid akan didapat. Cara untuk mendapatkan ini sama ya teman-teman dengan cara pengerjaan contoh soal 1 dan 2. Sampai kita menemukan sisa 0 dan FPB dari 657 dan 306 itu adalah 9. Nah, langkah penting selanjutnya adalah kita ubah bentuk 657 ditambah 306 dikali 2 ditambah 45 menjadi sama dengan 45. Jadi 657 ditambah negatif 2 dikali 306. Begitupun seterusnya. Persamaan yang kedua kita buat sama dengan 36. Persamaan yang ketiga kita buat sama dengan 9. Nah, dengan cara algoritma Euclid tadi kita mendapatkan FPB sama dengan 9. Nah, selanjutnya dikerjakan secara mundur untuk mendapatkan bentuk 657M ditambah 306N.
Nah, kita mendapatkan 9 ditambah 45 ditambah negatif 1 dikali 36 dari mengubah bentuk tadi. Kemudian 36 kita substitusi dengan bentuk yang sudah kita dapat tadi. Nah, kemudian kita ubah lagi ke dalam bentuk negatif 1 dikali 306 ditambah 7 dikali 45, karena bentuk ini hasilnya sama ya, sama dengan 9 jika dijumlahkan. Kemudian kita substitusi lagi 45 dan kita ubah lagi ke bentuk 7 dikali 657 ditambah negatif 15 dikali 306. Nah, sudah memenuhi kan bentuk 657M ditambah 306N. Jadi, M sama dengan 7 dan N sama dengan negatif 15. Selanjutnya, nomor 4, tentukan EPB 202,102 dan selanjutnya nyatakan dalam suatu kombinasi linear dari kedua bilangan tersebut. Nah, penyelesaiannya seperti contoh soal yang ketiga ya. Yang pertama, kita menggunakan algoritma Euclid. Pasti sudah jago kan kalian menggunakan algoritma Euclid ini? Dengan algoritma Euclid, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian, kita ubah ke bentuk seperti ini ya, seperti tadi di contoh soal yang ketiga. Nah, selanjutnya dikerjakan secara mundur. Kita mendapatkan EPB sama dengan 6. 6 sama dengan 18 ditambah negatif 1 dikali 12. Kemudian kita substitusi 12. Kita ubah bentuknya menjadi negatif 1 dikali 102 ditambah 6 dikali 18. Kemudian kita substitusi lagi 18. Kemudian ubah lagi ke dalam bentuk 6 dikali 222 ditambah negatif 13 dikali 102. Jadi, kombinasi linear dari 222 dan 102 sama dengan 6 sama dengan 6 dikali 222 ditambah negatif 13 dikali 102. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas persamaan Diophantine, yaitu persamaan yang meminta penyelesaian bilangan bulat. Berdasarkan teorema Bassett-Buzout, persamaan Diophantine linear AX ditambah BY sama dengan C mempunyai suatu penyelesaian jika dan hanya jika A, B membagi C. Sehingga algoritma Euclid adalah cara yang efisien untuk mencari penyelesaian persamaan Diophantine. Kita langsung kerjakan contoh soalnya bersama-sama yuk. Nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan Diophantine 9x ditambah 24y sama dengan 15. Kita dapat menyelesaikannya dengan algoritma Euclid. Dengan algoritma Euclid kita dapatkan 24 sama dengan 9 dikali 2 ditambah 6, itu dari 24 dibagi 9 sama dengan 2 dengan sisa 6. 9 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 3 dan 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0. Maka EPB dari 9 dan 24 adalah 3. Dan 3 membagi 15. Maka persamaan ini memiliki penyelesaian. Setelah kita cek persamaan ini memiliki penyelesaian atau tidak, kita ke langkah selanjutnya, yaitu langkah mundur dari algoritma Euclid. 3 sama dengan 9 ditambah negatif 2 dikali 6. Kemudian kita substitusi 6-nya menjadi 24 dikurangi 9 dikali 2. Kemudian kita ubah ke bentuk lain, sama dengan 9 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali 24. Untuk mendapatkan bentuk seperti soal semula, kedua ruas kita kalikan 5, sehingga diperoleh 15 sama dengan 5 dikali 15 ditambah negatif 5 dikali 24. Dengan demikian, salah satu penyelesaiannya adalah X0 sama dengan 15 dan Y0 sama dengan negatif 5. Nah, perlu teman-teman ingat, jika persamaan Diophantine memiliki penyelesaian X0 dan Y0, maka kita harus substitusi dulu nilainya ke dalam persamaan berikut.
Nah, setelah kita substitusi X0 dan Y0 ke bentuk tadi, maka seluruh penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Hai, salam kenal, namaku Arsy. Kali ini Arsy akan menjelaskan mengenai kongruensi linier. Kongruensi linier. Pembahasan utama kongruensi linier adalah mencari bilangan-bilangan bulat yang memenuhi fx kongruensi 0 mod m dengan fx an kali x pangkat n ditambah an-1 dikali x pangkat n-1 sampai dengan a0. Ilustrasi. Fx x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat minus 11 kongruensi 0 mod 5. Dari fungsi ini akan dipenuhi oleh x sama dengan 3, sebab jika x diganti dengan 3 diperoleh pernyataan yang benar. Definisi, ditentukan fx adalah suatu polinomial dengan koefisien-koefisien bulat dan himpunan A0, A1 sampai dengan AM-1 adalah suatu sistem residu yang lengkap modulo M. Contoh soal 1. Diketahui fx sama dengan 2x minus 4. Tentukan banyaknya selesaian dari fx sama dengan 2x minus 4 kongruensi 0 mod 6. Sistem residu yang lengkap modulo 6 adalah 0, 1, 2, 3, dan 5. Kemudian kita masukkan angka tersebut ke dalam fungsi. Setelah kita memasukkan dalam fungsi tersebut, maka dengan demikian selesaian kongruensinya adalah x kongruensi 2 mod 6 dan x kongruensi 5 mod 6. Teorema 4.1. Jika FPB AM adalah D dan kongruensi AX kongruensi B mod M mempunyai selesaian, maka D membagi B. Jika D membagi B, maka kongruensi AX kongruensi B mod M mempunyai D selesaian. Contoh soal 2A, selesaikan kongruensi linier 36X kongruensi 8 mod 102. FPB dari 36 dan 102 adalah 6. 6 tidak dapat membagi 8, maka 36X kongruensi 8 mod 102 tidak memiliki penyelesaian. Soal 2B, selesaikan kongruensi linier 3X kongruensi 2 mod 5. FPB dari 3 dan 5 adalah 1, dan 1 dapat membagi 2, maka 3X kongruensi 2 mod 5 mempunyai satu penyelesaian, yaitu X kongruensi 4 mod 5. Kongruensi simultan. Sistem kongruensi linier satu variabel, X kongruensi A1 mod M1, X kongruensi A2 mod M2, sampai dengan X kongruensi AR mod MR. Disebut sistem kongruensi linier simultan terdiri dari beberapa kongruensi linier satu variabel. Teorema 4.2, sistem kongruensi simultan X kongruensi A1 mod M1 dan X kongruensi A2 mod M2 dapat diselesaikan hanya jika A1 kongruensi A2 mod M1 M2. Contoh soal 3. Selesaikan sistem kongruensi linier simultan X kongruensi 13 mod 16 dan X kongruensi 5 mod 14. Penyelesaian. Perhatikan bahwa 13 kongruensi 5 mod EPB dari 16 dan 14, maka sistem kongruensi dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut.
X kongruensi 13 mod 16 kongruensi 13,29, 45, 61, 77,93 dan seterusnya. 29 dari 13 ditambah 2 kali 16, 45 dari 13 ditambah 3 kali 16. Begitu juga dengan X kongruensi 5 mod 14, yaitu kongruensi 5,19,33, yaitu 19 dari 5 ditambah 2 kali 14, 33 dari 5 ditambah 3 kali 14, dan seterusnya. Unsur persekutuan dari kedua kongruensi linier adalah 61, sehingga X kongruensi 61 mod 16 dan X kongruensi 61 mod 14. Maka diperoleh selesaian yaitu X kongruensi 61 mod KPK dari 16 dan 14 yaitu menjadi kongruensi 61 mod 112. Halo, perkenalkan namaku Fatira atau nama panggilanku Vira. Di sini aku akan menjelaskan sistem kongruensi linier. Pada pembahasan aljabar, salah satu topiknya yaitu sistem persamaan linier. Penyelesaiannya dalam sistem persamaan linier ini dilakukan dengan cara eliminasi, substitusi, matriks, atau cara determinan. Sama halnya dengan aljabar, salah satu topik dalam materi teori bilangan yaitu sistem kongruensi linier. Dalam penyelesaiannya, sistem kongruensi linier juga dapat dilakukan dengan substitusi, eliminasi, atau menggunakan matriks dan determinan. Sebagai contoh, misalnya kita akan mencari penyelesaian dari 2x plus 3y kongruen 7 modulo 11 dan 3x plus 5y kongruen 6 modulo 11. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara substitusi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah 2x plus 3y kongruen 7 modulo 11 ini menjadi 2x kongruen 7 min 3y modulo 11 atau 3y kongruen 7 negatif 2x modulo 11 agar bisa disubstitusikan ke 3x plus 5y kongruen 6 modulo 11. Maka 2x kongruen 7 negatif 3y modulo 11 kita kalikan kedua ruasnya dengan 6 sehingga diperoleh 12x kongruen 42 dikurangi 18y modulo 11. Nah, dari sini kita akan mencari nilai x-nya. Masing-masing kedua ruas kita kalikan 12 menjadi 144x kongruen 504 dikurangi 216y modulo 11. 144 modulo 11 yaitu 1. 504 modulo 11 yaitu 9 dan 216 modulo 11 yaitu 7. Jadi x kongruen 9 dikurangi 7y modulo 11. Selanjutnya x kongruen 9 kurangi 7y modulo 11 ini kita substitusikan ke 3x plus 5y kongruen 6 modulo 11 sehingga menjadi 27 dikurangi 21y ditambah 5y kongruen 6 modulo 11. Nah, di situ kan ada variabel yang sama yaitu variabel y. Jadi kita bisa jumlahkan menjadi 27 dikurangi 16y kongruen 6 modulo 11. Selanjutnya 27 kita pindah luaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 16y kongruen 6 dikurangi 27 modulo 11. Nah, 6 dengan negatif 27 ini kita kurangi menjadi negatif 16y kongruen negatif 21 modulo 11. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai y-nya yaitu dengan cara mengkalikan kedua ruasnya dengan negatif 10 sehingga 160y kongruen 210 modulo 11. Nah, 160 modulo 11 itu 6 dan 210 modulo 11 itu 1 sehingga menjadi 6y kongruen 1 modulo 11.
dan kita sederhanakan untuk mencari nilai Y-nya. Dikalikan kedua ruasnya dengan 13. Menjadi 6Y dikali 13 kongruen 1 dikali 13 modulo 11. Menjadi 78Y kongruen 13 modulo 11. 78 modulo 11 yaitu 1, dan 13 modulo 11 itu 2. Sehingga Y-nya yaitu Y kongruen 2 modulo 11. Langkah selanjutnya untuk mencari nilai X-nya, kita substitusikan Y kongruen 2 modulo 11 ini ke X kongruen 9 kurangi 7Y modulo 11. Sehingga menjadi X kongruen 9 kurangi 14 modulo 11. Jadi, X kongruen negatif 5 modulo 11 kongruen 6 modulo 11. Jadi, sistem kongruensi linear mempunyai penyelesaian, yaitu X kongruen 6 modulo 11 dan Y kongruen 2 modulo 11. Yang selanjutnya yaitu sistem kongruensi linear simultan menggunakan cara Cina. Cara Cina untuk menyelesaikan sistem kongruensi linear didasarkan pada suatu teorema yang disebut teorema sisa Cina, di mana pasangan dari setiap dua modulo dari kongruensi adalah relatif prima, atau dengan kata lain, pasangan dari setiap dua modulo dari kongruensi adalah FPB-nya 1. Berikut adalah teorema sisa Cina. Ditentukan bahwa M1, M2, hingga Mr adalah bilangan-bilangan bulat positif yang setiap pasangannya adalah relatif prima, atau FPB sama dengan 1. Dan A1, A2, hingga AR adalah sebarang R bilangan bulat. Sistem kongruensi linear simultan yang meliputi X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo 2, hingga X kongruen AR modulo MR mempunyai suatu selesaian yang tunggal modulo M besar sama dengan M1 dikali M2 hingga MR. Sebagai contoh, selesaikan sistem kongruen linear simultan 3X kongruen 2 modulo 5, 4X kongruen 3 modulo 7, 8X kongruen 5 modulo 9, dan 4X kongruen 7 modulo 11. Untuk menyelesaikan soal ini, masing-masing kongruensi linear perlu diubah menjadi kongruensi lain dengan koefisien X adalah 1. Perhatikan untuk 3X kongruen 2 modulo 5 dinyatakan sebagai X kongruen 4 modulo 5. 4X kongruen 3 modulo 7 dinyatakan sebagai X kongruen 6 modulo 7. 8X kongruen 5 modulo 9 dinyatakan sebagai X kongruen 4 modulo 9. 4X kongruen 7 modulo 11 dinyatakan sebagai X kongruen 10 modulo 11. Dari langkah ini diperoleh A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 6, A3 sama dengan 4, A4 sama dengan 10. Sedangkan untuk bilangan modulonya, M1 sama dengan 5, M2 sama dengan 7, M3 sama dengan 9, M4 sama dengan 11. Langkah selanjutnya, kita melihat FPB dari pasangan modulo. Perhatikan FPB dari M1 dan M2 diperoleh sama dengan 1. FPB dari M1 dan M3 diperoleh sama dengan 1. FPB dari M1 dan M4 diperoleh sama dengan 1. FPB dari M2 dan M3 diperoleh sama dengan 1. Selanjutnya, perhatikan M1 sama dengan 5, M2 sama dengan 7, M3 sama dengan 9, M4 sama dengan 11. Dari sini, maka kita bisa memperoleh M besar sama dengan perkalian dari M1 dikali M2 dikali M3 dikali M4 sama dengan 5 dikali 7 dikali 9 dikali 11 sama dengan 3465. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai B. Perhatikan M besar per M1 dikali B1 kongruen 1 modulo M1. Maka diperoleh 7 dikali 9 dikali 11 dikali B1 kongruen 1 modulo 5. Dari langkah ini B1 yang memenuhi adalah 2. Selanjutnya,
M besar per M2 kali B2 kongruen 1 modulo M2 diperoleh 5 dikali 9 dikali 11 dikali B2 kongruen 1 modulo 7. Dari langkah ini B2 yang memenuhi adalah 3. M besar per M3 dikali B3 kongruen 1 modulo M3 diperoleh 5 dikali 7 dikali 11 dikali B3 kongruen 1 modulo 9. Dari langkah ini, B3 yang memenuhi adalah 4. M besar per M4 kali B4 kongruen 1 modulo M4 diperoleh 5 dikali 7 dikali 9 dikali B4 kongruen 1 modulo 11. Dari langkah ini, B4 yang memenuhi adalah 8. Ingat bahwa selesaian dalam teorema sisa Cina, nilai X-nya adalah M besar 1 dikali B1 kali A1 ditambah M besar 2 dikali B2 dikali A2 ditambah M besar 3 dikali B3 dikali A3 ditambah M besar 4 dikali B4 dikali A4, di mana M besar 1 merupakan perkalian dari M2 dikali M3 dikali M4, sedangkan M besar 2 merupakan perkalian dari M1 dikali M3 dikali M4. M besar 3 merupakan perkalian dari M1 dikali M2 dikali M4. M besar 4 merupakan perkalian dari M1 dikali M2 dikali M3. Sehingga diperoleh X sama dengan 7 dikali 9 dikali 11 dikali 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 9 dikali 11 dikali 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 7 dikali 11 dikali 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 7 dikali 9 dikali 8 dikali 10. Sehingga X sama dengan 5.544 ditambah 8.910 ditambah 6.160 ditambah 25.200 sama dengan 45.814. Untuk 45.814 dibagi dengan 3.465 diperoleh 13, bersisa 769, sehingga diperoleh selesaian yaitu X kongruen 769 modulo 3.465. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.